Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Ya, alhamdulillah kita bisa diberi kesempatan ya, bisa bertatap muka langsung di diskusi simposium yang ya 281 diskusi yang sangat panjang ya, seandainya sudah 246 ya, sudah berbagai tokoh. Dan hari ini kita bulan ini ya, terutama pada bulan Januari 2024 mengkaji tentang filsafat politik Islam ya. Entah bagaimana jadinya tema ini, saya ada mau bahas panjang ya, karena itu urusannya Mbak Winda sama Banu dan Ali misal dan Faruk semuanya dan kawan-kawan ya. Intinya kita ini akan membahas tentang teokrasi ya, di mana politik itu akan kita kaji secara keagamaan. Dan sebenarnya menurut saya ini sangat sensitif sekali ya. Karena sampai hari ini sepanjang sejarah ya, untuk mewakili Islam itu saling berebutan terutama dalam bidang politik. Itu yang sampai hari ini kita bisa dapat ambil hikmahnya itu dari sepanjang sejarah. Kira-kira kalau kemudian politik Islam itu yang enak kita beri nama politik Muslim atau politik Islamnya gitu, daripada kita rebutan paling Islam atau pikir Muslim gitu. Nanti ini didiskusikan secara ringan saja ya. Saya paham maksud dari sebuah tema ini karena yang akan dibahas adalah tokoh Muslim, pemikir Muslim yang memang sangat fenomenal pada masanya dan selalu memikirkan tentang masa lalu dan juga masa depan ya. Bukan hanya berpikir untuk masa depan, tapi juga masa lalu juga dipikirkan sebagai ya pustaka lah dijadikan rujukan untuk menatap masa depan. Abul Hasan Ali Al-Mawardi namanya ya. Itu hidup pada abad Khalifah pada masa Abbasiyah ya. Itu nama aslinya ya. Abul Hasan itu sebenarnya kan lakop atau panggilan atau julukan dari karena punya anak Hasan. Jadi disebut dengan Abul Hasan. Nama lengkapnya sebenarnya Ali ya. Bang Ali. Bang Ali. Dia itu lahir di Basrah pada 386 Hijriah atau 975 Masehi ya. Dan wafat di usia 83 tahun, jadi sangat sepuh wafatnya. Yang kemudian dia banyak belajar keilmuan yang tidak tahu sih. Nah itu beliau itu banyak secara background banyak belajar tentang fikih, hukum dan sebagainya, sosial, dan kemudian dari kalau fikihnya dia condong pada pemikiran Syafi'i ya. Jadi beliau itu memang harus keilmuan dan sampai hari ini sebenarnya menarik untuk dikaji. Bahkan bukan hanya orang Islam saja yang mengkaji, juga kelompok-kelompok barat atau non muslim lah. Karena kenapa saya mengatakan tadi itu sebelumnya adalah sensitif. Kita ini tidak pernah sukses sebenarnya, tidak pernah berhasil mengkaji atau membentuk
sebuah sistem pemerintahan atau negara atau secara politik itu ketika membawa suatu agama. Saya tidak mau bicara Nabi Muhammad ya Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau itu memang sudah biasa komunikasi langsung dengan Allah melalui malaikat Jibril. Karena yang diinginkan dengan ada politik embel-embel agamanya, politik Kristen, Islam, itu kan sebenarnya ingin mengganti suatu pemimpin itu, penggantinya seorang nabi juga, kayak gitu. Jadi kalau Islam ingin mengganti Nabi Muhammad, kalau Kristen gimana, siapa gantinya Yesus kayak gitu. Dan Siddhartha Gautama, Hindu, Buddha dan sebagainya ya. Tapi yang sulit itu karena tidak bisa komunikasi langsung, nggak bisa menjamin bahwa seseorang itu bisa langsung mendapat wahyu kan kayak gitu, sehingga terjadilah perselisihan bahkan sampai terjadi pertikaian yang sangat luar biasa. Itu sepanjang sejarah. Saya mohon maaf kalau kemudian nanti agak sentimen ya, tapi ini fakta sejarah. Kita tarik misal dalam dunia Islam, Nabi Muhammad itu wafat, baru dimandikan jenazahnya sudah ada 2 sahabat yang sangat erat perang, mau menghunus pedang, hanya ingin berebut siapa pengganti Nabi Muhammad, yaitu Umar bin Khattab dan Sa'ad bin Ubadah. Ini sudah sama-sama membawa pasukannya untuk berhadapan untuk sebagai pengganti Nabi Muhammad, yang kemudian ketika itu Abu Bakar yang sedang mengurus jenazah Nabi Muhammad itulah harus dipanggil gitu, karena untuk menyelesaikan perselisihan ini. Karena Sayyidina Umar, saya yang pantas menjadi pengganti karena saya adalah tokoh Bani gitu. Karena kalau di Arab tuh tokoh suku itu yang penting. Kemudian ditunjuklah, ya, iya ada Bapak. Kemudian sebagai alternatif itu harus Abu Bakar yang menjadi pengganti Nabi Muhammad, karena beliau selain sepuh juga pernah ditunjuk sebagai imam sholat untuk menstabilkan dua pasukan yang sama Islam. Apakah lantas hal ini selesai itu? Enggak. Sa'ad bin Ubadah itu tidak menerima kekhalifahan Abu Bakar, sehingga beliau itu pada akhirnya harus merantau ke Damaskus menyendiri, yang dalam sejarah beliau itu terbunuh dengan anak panah yang berisi racun, yang membunuhnya itu tidak tahu siapa. Tapi ada beberapa tokoh muslim seperti Suyuti menulis bahwa dia itu dibunuh oleh kelompoknya Sayyidina Umar. Ini saya buka sekarang, kenapa saya tidak terlalu tertarik dari kemarin, dari sebelum-sebelumnya, dari dulu mengkaji politik atau polisi itu dengan secara Islam, Kristen gitu. Karena khawatir ini kita dari masa Khulafaur Rasyidin dalam Islam kan empat-empatnya ini terbunuh ya, pemimpin kita itu terbunuh dan mengerikan. Sayyidina Umar dibunuh secara diam-diam ketika sholat. Sayyidina Utsman dibunuh secara demo kan kayak gitu. Sayyidina Ali dibunuh waktu ketika sholat sunnah subuh. Dan yang membunuh bukan dari kalangan musuh, tapi dari kalangan musuh dalam selimut. Ya kayak Sayyidina Ali dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam ya kan? Hanya gara-gara Sayyidina Ali dianggap kafir, tidak membawa hukum Allah di dalam menyelesaikan persoalan negara. Nah ini adalah latar belakang kenapa penting mengkaji memang filsafat politik atau berpikiran politik atau polisi tentang keislaman. Apakah agama lain aman dalam hal ini? Tidak aman. Kalau kita tahu tentang sejarah Kristen misal, di mana antara Katolik dan Protestan juga sama-sama saling mau membunuh, saling perang gitu untuk merebut siapa yang benar untuk mengganti Yesus. Tapi mereka juga menyelesaikannya dengan perjanjian.
Dan apakah di Hindu juga aman? Tidak. Siddhartha Gautama Mahatma Gandhi itu dibunuh oleh kelompok Hindu yang sayap kanan. Apakah Buddha aman? Tidak. Kita tahu kan, kelompok-kelompok sayap kanan Buddha. Bahkan antar agama kayak di Rohingya itu kan ya, di Myanmar ada Rohingya, di Afghanistan ada Taliban. Dan bahkan dalam Islam sendiri ratusan tahun atau ribuan tahun sampai sekarang, dua kelompok yang tidak pernah akur antara Sunni dan Syiah hanya gara-gara persoalan politik. Nah, ini fenomena yang terjadi yang mestinya kita pelajari, kenapa agar kita itu juga mulai hari ini mulai membuka, mengedepankan keilmuan, kajian keilmuan seperti ini, tidak menggunakan kepentingan kelompok politik atau kepentingannya masing-masing gitu. Tapi kenyataannya kan enggak, antara kubu I, kubu A, kubu B, J, kubu-kubu itu semuanya membawa kepentingannya masing-masing. Mohon maaf ya, para organisatoris yang membawa agama kayak Bang Faruk ya, organisatoris Islam Mbak Winda, Nanang, semuanya ada di sini nih, insyaallah lah semuanya ini kan membawa Islam dan pasti mengaku yang paling Islam. Kan seperti itu ya. Nah, alhamdulillah ada seorang pemikir, Abul Hasan Ali Al-Mawardi ini. Mawardi ini sebenarnya julukan juga ya. Julukan karena katanya dulu itu kalau disebut Mawardi itu dia dari golongan keluarga penjual minyak mawar, Mbak. Jadi minyak parfum ya. Tapi jangan dikait-kaitkan dengan mawar yang ini yang ada di Indonesia, enggak. Maksudnya tuh Mawardi. Nah, Al-Mawardi hadir itu karena melihat masa lalu seperti itu, fenomena-fenomena seperti itu sangat ngeri sekali. Kan iya. Khalifah Bani Umayyah 6, khalifahnya sama-sama mati terbunuh. Suriah sekarang kita lihat ya, negara-negara Islam ada gejolak-gejolak politik di dalamnya yang tidak pernah selesai. Karya-karya Al-Mawardi itu banyak ya. Cuma kenapa? Karena ini filsafat politik Islam. Saya lupa yang mau konfirmasi ke tim pembuat pamflet tentang tema saya sebenarnya. Kan kalau Ahkamus Sultaniyah itu Pak, seakan-akan saya harus membedah buku. Dan bedah bukunya, yang PDF bukunya sudah saya kirim di grup ya. Dan itu 600 lembar ya. Kalau Anda bisa menyelesaikan membaca itu 1 jam, saya akan berguru kepada Banu bisa menyelesaikan dalam 1 jam, saya akan berguru gitu. Dan alhamdulillah saya 5 menit selesai membaca judulnya dan pengantarnya. Iya. Kan buku itu kan yang penting pengantarnya kan yang diantarkan ke titik poinnya. Daripada membaca tapi tidak nyampe kan. Kan kalau ada pengantarnya kan nyampe. Oh, ini titik poinnya kan kayak gitu Banyak ya karya-karyanya Al-Mawardi terutama dalam bidang hukum, peradilan, dan selain politik juga ada sosial ya. Ekonomi juga ada ya, ekonomi. Dia membuat ekonomi keislaman. Itu terkait dengan latar belakang dari politik Islam. Nah, nanti kita diskusikan ya, apakah punya Al-Mawardi ini bisa menjadi solusi dari ke depan, dari supaya tidak terulang kembali hal-hal yang menjadi masa lalu yang sangat ngeri sekali. Nah, apakah kalau tidak membawa agama tidak akan menjadi perselisihan dalam politik? Belum tentu, enggak. Hitler, ya kan ya, seorang nasionalis, tidak mau beragama, tidak membawa agama.
menjadi orang yang paling mengerikan kan? Kan kayak gitu. Artinya apa? Bukan saya mau mendiskreditkan tentang politik teokrasi, politik agama enggak. Cuma ingin melihat celah-celahnya. Oh ini loh celah-celahnya begini. Supaya apa? Supaya tidak terjadi. Nah, dalam pokok pemikiran Al-Mawardi itu, dia itu dalam sistem suatu negara, dia fokus pada bagaimana menata sebuah bentuk atau struktural dan kemudian tupoksi dari sebuah lembaga negara itu dalam pemikiran Al-Mawardi. Kalau kita sambil buka ya buku yang saya kirim ya kan, di situ ada 19 bab ya. Di buku itu yang pertama itu kan mulai dari pengangkatan kepala negara, kemudian pengangkatan menteri, dan sampai nanti di dalam peradilan ya, ketentuan-ketentuan tentang kriminalitas bagaimana itu kan ada. Silakan dijadikan bacaan itu Bang Faruk ya, kemudian didiskusikan dengan ngopi secara sub itu biar enak itu. Jadi yang terpenting kata Mawardi, ketika kita melihat suatu negara itu yang pertama itu bentuk, yang jelas bentuk pemerintahan ya. Kemudian tupoksi lembaga. Kalau dalam satu negara ada berapa lembaga? Ada lembaga kepresidenan ya. Kalau di Indonesia ya lembaga presiden eksekutif ya, ada kayak gitu ya, legislatif, yudikatif. Ya yang penting jadi ini ya. Pertama itu bentuk pemerintahannya pertama. Seperti apa pemerintahan yang ingin dibentuk? Nah, Mawardi menyusun ini loh pemerintahan yang kemudian yang agak mendekati atau Islam hadir di situ menjadi suatu solusi di dalam perpolitikan. Jadi logika sederhananya, kuncinya bentuk pemerintahan yang yang bagus lah. Bentuk pemerintahan yang bagus itu yang jelas, karena ini berbicara teokrasi, yang sesuai dengan jalan atau visi misi dalam Islam, ya kan ya. Jadi entah itu namanya mau Islam kayak negaranya, misal Indonesia kan ada nama-nama Islamnya kan kayak gitu. Artinya tidak seperti Republik Islam Iran ya kan ya. Tidak seperti ya negara-negara Islam lainnya gitu. Kata Al-Mawardi itu yang penting ininya, bentuk pemerintahannya, sistemnya atau strukturnya gitu, sesuai dengan Islam. Lah kalau bicara Islam, mudahnya kalau kita bicara Islam, tentu Islam itu kan ada Al-Quran dan Sunnah yang kemudian dibahas oleh para pemikir, dijadikan suatu keilmuan disebut dengan fikih dan teologi. Jadi gampangnya seperti ini, bentuk pemerintahan kalau itu pengen Islam ya harus selaras dengan kemauan fikih dan teologi, tauhid. Misal di dalam fikih Islam membunuh orang itu dilarang ya. Negara bentuk pemerintahan itu ya harus memasukkan visi misi pembunuhan.
Nah, ini kita harus tahu cara berpikir dasarnya. Mau nanti diskusi siapa tokohnya, Ibnu Khaldun, Al-Farabi dan siapa artinya? Ibnu Taimiyah ataupun pemikirannya Rasyid-Ridho, semua yang menjadi persoalan sekarang adalah semuanya mengaku selaras dengan fikihnya dan tauhidnya sesuai pemikirannya masing-masing, ya kan ya. Itu nanti yang menjadi persoalan. Nah, solusinya kalau saya pribadi berpendapat sebenarnya ketika nanti terjadi seperti itu di kalangan kita, maka khazanah keilmuan itu harus dibuka kembali kan kayak gitu. Untuk tukar transformasi atau apa namanya? Tukar wawasan ya. Untuk saling diskusi. Kan iya. Tapi kalau sekarang kan enggak, mentang-mentang Banu Muhammadiyah tidak mau mengkaji pemahaman saya yang Wahabi misal. Mentang-mentang saya pro terhadap Hizbut Tahrir gitu. Punya Taqiyuddin Ad-Dambani karena pemikirannya bagus misal. Sama Bang Faruk pembicaraan saya tidak mau didengar. Karena dia sudah paten loh, NKRI bukan hanya harga mati gitu. Tapi harga hidup dan mati. Kan fenomena sekarang kan seperti itu, tidak mau saling membuka lembaran-lembaran satu sama lain. Jadi akhirnya menjelekkan menjadi apa? Menjelekkan agamanya yang mereka anut masing-masing. Masa lo Islam seperti itu kan kayak gitu. Itu sering terjadi, bukan hanya suatu pemerintahan, dalam suatu keluarga misal. Bang Faruk kepada istrinya bertindak semena-mena, loh saya ini dengan sesuai dengan fikih. Akhirnya istrinya gak paham, kok Islam seperti ini kan ya. Loh kalau Anda sekarang baca survei fakta yang menarik di negara Islam Saudi Arabia, itu sudah banyak yang berani lari dari Saudi untuk mengatakan ateis. Karena saking dikekangnya perempuan-perempuan di sana gitu. Dilarang dulu kan dilarang nyupir mobil kan kayak gitu, dilarang keluar tanpa muhrim dan sebagainya. Masa Islam seperti ini, mending saya tidak percaya Tuhan. Mereka berpikirnya seperti itu. Jadi ini yang kemudian menjadi dasar dalam perpolitikan Islam. Tetap kan Nanang ini kan PAI kan, tahu fikih kan ya. Teologi. Tapi kan Muslim. Mawardi dalam pemimpin negara itu beliau menggunakan istilah khilafah. Bukan menggunakan istilah sultan, bukan menggunakan istilah apa lagi. Kan banyak istilah-istilah di dalam amir, bukan kayak gitu ya. Kan banyak istilah-istilah, tapi khilafah. Bahasanya itu ya khilafah itu. Apa tujuannya menggunakan istilah khilafah? Sebenarnya tujuannya ingin harapannya Abu Hasan Al-Ali Al-Marwardi itu, harapannya pemimpin suatu manusia ya, atau pemimpin suatu negara itu harapannya ingin melanjutkan risalah-risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tetap lanjut. Makanya nanti Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin dia berpendapat bahwa penguasa dan ulama itu dua sahabat erat atau teman dekat yang harus saling duduk sejajar gitu. Artinya ulama dan umarok tidak boleh berseberangan. Iya, bukan hanya pilihan politiknya tapi pengambil kebijakan, polisi dalam mengambil kebijakannya. Karena ingin melanjutkan risalah-risalah kenabian. Tapi ulama yang juga punya visi misi yang ingin melanjutkan risalah kenabian, bukan untuk mengkayakan diri misal. Kan sekarang kan aneh-aneh. Ulama kalau ndak kaya ya gak mungkin dihormati kan kayak gitu. Intinya ya gitu, Mbak. Kalau misal ya walaupun perempuan misal
jadi ulama ya kalau ndak modis, kalau ndak you can see lah. Kayaknya ya kayaknya kurang wah gitu kan ya. Ya. Kalau nggak pakai lipstick misal kayaknya kurang srek gitu. Padahal kalau dalam kita mengharap pada masa lalu, pada masanya Al-Mawardi hidup misal, di mana ulama-ulama itu ndak terlalu memikirkan hal seperti itu. Kalau kamu tahu imam pemikir-pemikir fikih itu kayak Imam Syafi'i itu bahkan sering telat makan, makan yang sederhana. Tidak sempat berpikir dia mau naik mobil apa untuk apa. Kayak pemikir-pikir muslimah juga, Mbak. Itu tidak sempat berpikir saya mau berhias atau enggak. Artinya enggak hal-hal yang konyol pemikirannya. Bagus berpikir, oh ini keindahan untuk dinikmati misal. Tapi tidak sempat berpikir kan ada yang lebih berat untuk dipikirkan gitu kan. Jadi sibuk dengan pengkajian, pendalaman. Kalau tidak selesai dikaji lagi. Itu ya. Nah, Al-Mawardi menggunakan bahasa khilafah, tapi nanti cara pengangkatan khilafahnya itu ada dua. Ada secara dipilih atau sistem demokrasi seperti sekarang, tapi bukan rakyat yang memilih. Kata Al-Mawardi itu orang diistilahkan ahlul hal wal aqdi, itu orang yang memiliki profesionalitas dan keadilan dan kejujuran, intinya berintegritas, itu yang dan kemudian mandat dari khilafah sebelumnya. Cuma kalau masalah pemikiran Al-Mawardi kan sudah saya kirim bukunya, bisa dibaca sendiri ya. Saya hanya ingin mengorek gitu satu persatu pemikiran Al-Mawardi ini yang menurut saya tidak setuju dan saya setuju yang di mana akan saya jabarkan di sini. Gitu. Tidak masalah kan ya? Karena ini bukan mata kuliah. Ini diskusi kan kayak gitu kan. Nanti bisa dibaca sendiri nanti. Jadi kalau sudah menggunakan istilah khilafah, apakah boleh nanti perempuan menjadi pemimpin? Nah, ini menjadi masalah di dalam feminisme misal. Saya jawab ya Kak ya. Karena saya kayaknya greget ya. Kalau sudah pakai istilah khilafah, apakah pemimpin perempuan boleh? Kalau secara bahasa boleh Kak. Karena khilafah itu pakai tak marbutoh. Manas ya. Ya, Ustadz Baruk manas ya. Jadi memang harusnya perempuan. Karena kalau khilafah itu dinisbatkan kepada suatu hal yang bersifat mengayomi, maka nggak ada yang lebih mengayomi daripada ibu. Enggak, nanti bisa semakin liar nanti. Saya sempat berpikir gini, kenapa ya dulu kok ketika Nabi Muhammad wafat kok enggak Siti Aisyah yang menjadi pengganti gitu. Masa produktifnya kan kayak gitu kan. Bahkan beliau itu pernah menjadi komandan pemimpin perang dan yang paling dekat dengan Nabi Muhammad ketimbang Abu Bakar, karena sehari-harinya kan bersama Siti Aisyah dalam sebuah rumah. Kan enggak mungkin Nabi Muhammad pas dalam setiap malam itu tidur sama Abu Bakar, pasti sama Siti Aisyah. Kenapa ya kalau gak seperti itu? Nah, ini pemikiran-pemikiran liar. Jangan sampai dijadikan dalil nanti sama Pak Winda. Saya tidak mau ikut tanggung jawab, tanya kepada ulama yang lebih relevan gitu. bukan persoalan feminis ya. Kan apa mungkin dulu ya Siti Aisyah itu tidak punya pasukan perang seperti Umar kan kayak gitu. Ini pemikiran-pemikiran liar, Mbak. Tapi jarang loh sejarah yang menulis seperti itu. Cuma kalau kita ditemukan di kitab-kitab pesantren yang dikaji di Indonesia itu ya punya Suyuti, Tabari itu ditulis oleh Faruk di kitab-kitab kuningnya itu. Dicari sendiri ya. Nanti tanya kepada kiainya, ada masalah.
Nah, kalau sudah khilafah, apakah boleh nanti perempuan menjadi pemimpin negara? Menurut Al-Mawardi ya, nanti di sesi diskusi ya. Jadi hanya mengkorek saja. Nanti dibaca ya di dalam bukunya. Nah, itu. Dan cuma yang pertanyaan fundamental yang sangat menarik, apakah negara itu penting? Bagaimana politik Islam memandang? Apakah sebuah negara itu penting? Karena ada istilah negara. Manusia itu saling ingin jajah menjajah, saling ingin menguasai, ingin saling bunuh membunuh. Apakah negara penting? Itu kan pertanyaan yang dijawab sebelum kita berbicara tentang politik Islam atau politik yang lainnya. Nah, Mawardi berpendapat bahwa negara itu penting karena dia melihat manusia pertama, yaitu karena tadi berlandasan fikih dan tauhid, maka yang Mawardi rujuk adalah manusia. Karena manusia di dalam Al-Qur'an disebut sebagai apa, Mbak? Khalifah ya kan ya. Sebagai amir bisa juga kan ya. Cuma manusia juga sebagai rasul cuma beberapa kan, seperti Muhammad, Nabi Isa dan Nabi yang 25 itu. Jadi manusia, kata Mawardi, kenapa negara itu penting? Pertama, pandangan Mawardi tentang manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendirian, kata Mawardi. Ya, kecuali sifat bisa sebenarnya, kecuali sifat-sifat kemanusiaannya itu sudah dicabut. Kayak tadi itu seorang filsuf yang ke utara itu, dia itu bisa hidup sendirian, tapi setelah sifat-sifat kemanusiaannya sudah dicabut atau hilang gitu kan. Nah, manusia itu tidak bisa hidup sendirian secara kemanusiaan, masih membutuhkan interaksi, kemudian butuh komunikasi, butuh dan sebagainya. Akhirnya kata Mawardi, perlu ada perjanjian atau kesepakatan. Dalam bahasa ekonominya adalah kontrak ya, atau dalam bahasa organisasinya nota kesepahaman kan kayak gitu, atau dalam bahasa pemerintahnya kebijakan ya, atau keputusannya. Jadi dari ini menghasilkan negara karena yang manusia itu diperlukan kontrak ataupun perjanjian ya. Maka penting suatu negara. Ini pemikiran dari Al-Mawardi. Gimana Mas Danang? Berpikir gimana sekarang? Sebenarnya itu. Nah, dari adanya sebuah negara kata Mawardi, maka manusia itu bisa tertata. Makanya Al-Mawardi saya sebut tadi, orang yang paling berpikir tentang bentuk pemerintahan, tentang struktur. Yang penting itu kata Mawardi. Mau dibawa kemana? Seperti apa gitu. Jadi itu yang kemudian menjadi kata Al-Mawardi manusia memerlukan sebuah negara, memerlukan sebuah pemimpin. Karena dalam Al-Qur'an itu yang diwaspadai itu, kita itu jangan sampai memiliki sifat tidak adil kepada siapapun. Itu kalau udah ada adil kan dolim kan ya. Kita tidak perlu memusuhi seorang non muslim dalam Al-Quran, tapi kalau orang dolim kita harus bermusuhan. La ilaha illallah dolimin. Dengan ini kita wajib ada suatu negara yang bisa menaungi agar manusia itu tidak saling dolimi. Itu yang penting.
Jadi negara itu penting. Kalau Ibnu Khaldun misal, penting negara itu karena harus ada kesepakatan bersama. Kenapa? Katanya sebagaimana yang ditulis dalam kitab Muqaddimahnya Ibnu Khaldun, sebagaimana Nabi Muhammad memimpin Madinah, kan itu mendamaikan sebuah kesepakatan bersama. Nah, kalau Mawardi melihatnya jauh sebelum itu, sebelum agama, manusia itu harus memahami tentang kemanusiaannya dulu. Jadi ada agama itu untuk kemanusiaan. Entah nanti praktiknya orang-orang yang membawa agama kemudian ngeri, tidak memanusiakan manusia misal, itu ada kejanggalan. Dan kata Al-Mawardi juga agar nilai-nilai teologi bukan hanya memanusiakan manusia dan juga mentuhankan Tuhan, ya kan? Artinya apa? Orang beragama tetap sesuai dengan keyakinannya kuat, tapi tetap memiliki sosial yang sangat kuat. Jadi entah mungkin apa, negara itu tidak menjadi penting karena memang perilaku pejabat negaranya yang aneh-aneh, misal nanti kita diskusikan ya. Itu sebenarnya yang kemudian negara kata Al-Mawardi menjadi penting ya, karena tidak mungkin saya mau butuh barangnya Banu dengan cara apa kan? Kalau seandainya gak ada negara kan dengan tukar menukar ya. Kalau ada masalah mau dibawa kemana kan seperti itu. Jadi perlu negara. Cuma benar sih kata, tapi kalau di kemarin saya lihat di pendapatnya Sujowo Tejo ke pertanyaannya ke mana itu? Ke Kapolri yang sekarang. Kalau negara sudah tidak bisa memberi rasa aman saja tidak bisa, kan mending negara dibubarkan. Kayak gitu. Kan kita kan sudah punya sosial yang matang kan secara kebiasaan. Kan iya, masa Mbak Winda untuk ke toilet izin ke presiden kan tidak mungkin. Kan kita sudah punya peradaban. Bang Faruk misal untuk ngopi di kafe harus izin ke bupati kan tidak mungkin kan ya. Ya izinnya ke bebek ya dan nah, ya. Tapi kalau sudah bermasalah Bang Faruk dengan bebeknya, kenapa rentan putus? Misal Bang Faruk bermasalah dengan ceweknya ya, kenapa rentan putus? Ya karena ketika ada masalah mau dibawa kemana? Apa ke peradilan? Tidak ada yang menyelesaikan konfliknya gitu. Ya terserah mau dibawa ke Siwindo atau ke Legenda, terserah ya. Ya, asal jangan ke remang-remang lah, bahaya. Karena butuh kontrak sosial ya, Bang Faruk. Nah, disitulah manusia penting bernegara. Dari sini ada yang mau kita diskusikan tentang pandangan Al-Mawardi. Mending kita diskusi tanya jawab itu, karena kalau saya nanti memaparkan semuanya kan sama kayak kalian atau Bapak Ibu sekalian ini mendengarkan radio gitu yang sedang membaca buku. Ya intinya gini. Ya kemudian nanti ini menjadi pilar, ada nanti berapa pilar menyelesaikan tanah atau mengelola tanah. Sebenarnya ini dari Muqaddimah dari Al-Mawardi ya. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
kajian kali ini tentang Al-Mawardi ya, tentang saya untuk temanya kepanjangan dan bahasa Arab gitu. Saya agak sulit untuk memahaminya. Cuman gini, ada apa ya? Saya tuh dari Al-Mawardi, dari pemantik yang mengantarkan tentang pengantar dari filsafat politik dari Al-Mawardi ini, saya cukup tertarik dalam bagaimana Al-Mawardi menyelami tentang politik dalam Islam itu sendiri gitu. Cuman saya ingin bertanya. Nah, pertanyaan ini mungkin di luar kajian Al-Mawardi. Cuman tapi sama gitu. Sebenarnya saya tuh dari tadi mikir, oh ya, Tuhan kan Allah SWT menjadikan manusia itu adalah khalifah gitu. Sedangkan kalau setiap manusia menjadi khalifah, pasti tentunya kan butuh apa ya, kan namanya juga khalifah kan harus ada yang dipimpin gitu. Mungkin memang kalau ditafsirkan dari berbagai hal, misal memimpin dirinya sendiri ataupun memimpin orang lain, itu bisa jadi sih. Cuman dalam Al-Mawardi ini apa ya? Karena tadi konsep pemimpin itu adalah khalifah gitu. Kayaknya ya siapa ya sih yang pantas ya menjadi pemimpin. Soalnya kan semua orang muslim gitu. Kata Tuhan itu adalah khalifah di muka bumi gitu. Mungkin apa ya? Kekacau balauan bumi itu karena keegoisan dari pemimpin-pemimpin yang ada, mungkin kayak gitu. Ya itu saja sih. Nah, pertanyaan dari Mas Nanang ya. Kalau memang setiap manusia itu khalifah, siapa yang pantas untuk memimpin ya? Nanti Mawardi menjelaskan, cuma sebelum saya bawa ke sana, Mawardi itu kalau saya ambil intisarinya ya dari pemikirannya, dia itu berpikir tentang negara itu sebenarnya negara ideal ya, negara ideal menurut Mawardi ya. Itu ada 7 pilar. Yang pertama itu yang perlu dicanangkan pertama adalah agama yang dianut ya. Jadi agama. Karena ini berbicara teokrasi ya. Kata Mawardi itu pertama sebuah sistem negara itu sepakati dulu agama apa yang ingin dijalankan. Kayak Indonesia kan mungkin ini sedikit menganut Mawardi ya. Ada Pancasila kan ya, agama kan ya. Kan Indonesia ada 5 agama yang resmi misal. Jadi agama apa dulu yang mau dijalankan dalam suatu negara tersebut? Dengan apa sumber agama ini diambil? Ya dari penganutnya suatu wilayah tersebut yang hidup di sebuah wilayah kayak di Indonesia. Oh ada Islam ini. Kemudian dicanangkan dulu agar selaras dengan agamanya masing-masing. Kemudian nanti diambil dalam kebijakan bernegara. Yang kedua, itu kata Mawardi harus negara yang ideal itu harus memiliki pemimpin atau khalifah yang wibawa. Wibawa di sini ini bukan yang menjaga wibawa gitu, enggak ya. Intinya pemimpin yang berintegritas lah. Ya, pemimpin yang berintegritas ya. Yang pantas lah. Tidak melalui kong kali kong hukum kan kayak gitu ya. Enggak, saya tidak mau membawa negara Indonesia tidak mau melalui hal-hal yang aneh-aneh lah gitu ya. Dengan cara oligarki tidak seperti itu, tidak melalui cara yang haram lah. Enggak, karena dalam Islam ya
mohon maaf ya, mohon maaf. Dalam Islam sendiri dulu, karena kata Mawardi sendiri ya, pemimpin itu kalau hendak dipilih ya oleh alul halli wal aqdi, orang yang profesional seperti ulama atau kepala suku dan orang yang memiliki keadilan, dan itu kan diberi mandat sebelumnya kan ya, khilafah sebelumnya. Cuma kenyataannya di Islam, sejarah Islam sendiri, Nabi Muhammad tidak berwasiat siapa penggantinya, kan kayak gitu. Penggantinya khilafah Abu Bakar tidak berwasiat siapa penggantinya. Nah ini kemudian menjadi masalah. Akhirnya apa? Oh, khilafah itu masa jabatannya sampai mati. Gimana kalau kita bunuh saja Umar agar diganti Utsman? Kan muncul masalah baru. Oh, cara menggulingkan pemimpin itu dengan membunuh. Kan bisa jadi seperti itu. Karena tidak ada tata cara yang spesifik dalam. Iya Mawardi ini berpikirnya iya, kalau seorang raja pasti anaknya pengganti titahnya, kan seperti itu. Ya dinasti lah. Lah kalau Sumaman tidak berwasiat, misal kalau kita ilustrasikan di Indonesia, Pak Jokowi presiden, tapi kalau Pak Jokowi ini sampai seumur hidup tapi tidak berwasiat bahwa akan digantikan kepada Gibran, Kaisang, dan siapa yang perempuan tuh? Kahiyang, Ayu. Kan ini tiga-tiganya bisa saling membunuh untuk merebut tahta ayahnya. Kan ini yang menjadi persoalan-persoalan dari dahulu. Ini salah satu kata saya titik lemahnya dari kalau kata Mawardi kalau memberi mandat. Lah Mawardi memberi solusi ahlul halli wal aqdi. Orang yang memiliki integritas dan keadilan. Cuma yang mau mencari ini gimana gitu, susah. Di Indonesia, kalau kita ilustrasikan di Indonesia, yang berhak menggantikan pemimpin itu melalui pemilihan, yang milih itu bukan rakyat tapi DPR, parlemen. Karena parlemen itu dianggap ahlul halli wal aqdi, dan juga nanti MPR dan juga MK. Itu kan orang-orang yang dianggap memiliki integritas dan punya rasa adil. Cuma masalahnya DPR-nya ini ya tidak ahlul halli wal aqdi, MK-nya juga begitu, misal hakimnya juga tidak, kan repot gitu. Nimbul persoalan lagi punya Mawardi. Nah, tugas siapa untuk melanjutkan modifikasi tentang keilmuannya Mawardi? Ya kita ini diskusikan, kemudian ditulis, misal punya Mbak Winda, oh punya Mawardi tidak relevan lagi karena sekarang MK sudah berpihak kepada keponakan misal. Enggak, saya tidak membawa capres ya, enggak. Mohon maaf ya, nanti di tit gitu, saya khawatir dibawa ke Bawaslu nanti. Takut nanti saya dibawa ke Bawaslu, ya bahaya itu. Nanti saya harus klarifikasi, kan repot. Jadi ini mencari pemimpin yang integritas ini yang kemudian menjadi persoalan dan diskusi panjang yang sampai tidak selesai sampai sekarang. Kan iya Bang Faruk. Ini kalau dalam ahli politik, kalau cerdik itu, kalau dalam ilmu politik itu licik. Kalau bahasa sosialnya itu licik, itu orang-orang cerdik. Alul haddinya itu dikuasai. Misal saya presiden dari partai A misal. Jadi bagaimana parlemen itu dikuasai partai A? Iya, Mahkamah Agungnya dari orang-orang saya. Mahkamah Konstitusinya dari adik saya misal, paman saya, terserah lah. Ini orang-orang saya semua. Jadi ahlul halli wal aqdi itu ya harus dari gue sekarang gitu. Kan repot. Nanti akan masuk kepada pertanyaannya Mas Nanang itu, siapa yang pantas jadi khalifah? Nanti Mawardi itu membahas tentang siapa yang pantas memimpin, ketiganya bagaimana. Cuma kita berbicara tentang negara idealnya dulu, yang 7 pilar ini. Kemudian kata Mawardi itu di negara yang ideal itu harus memiliki sistem yang keadilan sosial ya. Jadi memiliki keadilan sosial di situ.
artinya tidak tumpul ke bawah. Kalau kita jadi di ekonomi punya keadilan sosial, di pendidikan punya keadilan sosial dan sebagainya punya keadilan sosial. Kalau di ekonomi tidak punya keadilan sosial misal, termasuk dalam bukunya Mawardi itu bagaimana cara menguasai tanah misal. Jadi kalau kemarin ada debat salah satu capres membawa-bawa luas tanah misal, itu Mawardi memberikan prosedural yang benar seperti apa itu ada dalam bukunya itu. Enggak, ini saya tidak mau membahas tentang enggak. Saya nanti harus klarifikasi ini. Mungkin keadilan sosial dan ekonomi mungkin. Iya. Enggak, ini keadilan sosial artinya merata. Itu kalau nanti buka ya dalam halaman 336 ya. Bagaimana Mawardi itu membahas tentang pengelolaan tanah milik negara. Itu nanti ada. Cuma sementara kalau nanti diperpanjang ini bisa bahaya karena kita masuk masa pemilu ya. Kemudian kata Mawardi, negara yang ideal itu harus menjamin keamanan penduduk ya. Keamanan sosial ya. Jadi negara yang ideal itu harus menjamin keamanan masyarakat. Artinya banu kritis terhadap penguasa ya harus dijamin keamanannya. Entah dari bulian atau buian. Khawatir nanti habis mengkritik tiba-tiba ada kabar korupsi, kan? Harus menjamin keamanan sosialnya gitu. Nanti mencoblos harus dijamin. Saya misal menjadi tim suksesnya A ya harus dijamin keamanan saya. Tidak ada bulian, tidak ada buian dan juga tidak ada alienasi, tidak dikurung atau bahkan dicegal-cegal kan kayak gitu bahasa politik sekarang kan. Mau dicegal, mau digini kan kayak gitu. Ya, enggak mau direkom. Nah, negara yang ideal itu harus tercipta ini keamanan sosial ini yang penting. Makanya katanya Pak Tejo itu yang bercurhat ke Kapolri sekarang Pak Sigit, kalau rasa aman saja tidak bisa diberi oleh negara Pak, mendingan apa negara ini bubar karena rakyat mau lapar, mau sakit. Ini negara sudah terbiasa gak hadir, kita bisa menyelesaikan sendiri kan kayak gitu. Gak mau ikut BPJS, mau ikut BPJS tidak. Apa kita harus sehat kan kayak gitu ya. Negara masa Dinkes Kesehatan Pamekasan misal setiap hari ada di rumah sakit benar-benar mencari gejala yang terjadi di batuk di Pamekasan misal kayak gitu. Jadi negara yang ideal itu ya ini harus menjamin keamanan sosial ya. Jadi tidak mentang-mentang tim suksesnya 06 misal dibully, dibui, bahkan diperkarakan, tidak seperti itu. Enggak, saya ini memang agak sensitif ini kalau bahas politik-politik masa kini itu karena bahasanya aja bahasa-bahasa yang ngeri, kriminalitas. Jadi selain agama dulu ditentukan yang dianut, kemudian pemimpin yang berintegritas, keadilan sosial, kemudian menjamin keamanan sosial, kemudian itu dalam pemikiran Mawardi, negara yang ideal itu harus memiliki hukum yang baik ya. Seperti apa hukum yang baik itu? Ya, hukum yang kemudian semuanya itu lapisan masyarakat bisa mengambil manfaatnya. Tidak masa sekarang misal ada hukum yang kemudian hukum itu bisa dibeli. Kalau saya parlemen di DPR RI misal, Bang Ali bilang ke saya, Pak, kalau Anda bisa meloloskan pasal
5 ayat A gitu. Akan saya beri hadiah 5M misal. Kan sekarang seperti itu. Atau di konstitusi misalnya. Di konstitusi misal. Sampean kalau bisa meloloskan anak saya, sampean akan saya beri lahan sekian. Akan beri ekonomi begini. Enggak, saya enggak mau, tidak mau menyinggung ya, tidak mau menyinggung. Ya, intinya ya seperti itu ya. Simulasi. Enggak. Jadi 7 pilar itu ya, yang nomor 5 itu ya hukum yang baik. Artinya konstitusional yang baik. Tidak berpihak. Enggak, saya tidak mau mendiskreditkan salah paslon, enggak ya. Enggak, saya tidak mengarah ke sana. Ketika ini sudah gagal menghasilkan yang 7 pilar ini, nanti susah negara ideal itu akan tercapai. Kemudian yang ke-6 itu kemakmuran ya. Jadi apa namanya, negara yang ideal itu makmur ya, subur. Artinya tidak menyalahkan suatu wilayahnya. Tentang Indonesia kenapa tidak makmur itu, gara-gara Indonesia itu tidak menyatu, tidak seperti Brazil bisa dipisah oleh pulau-pulau, tidak seperti itu, tapi tetap berusaha sebagaimana misal suatu negara, di sebuah negara Cina misal, gurun pasir dijadikan lahan pertanian gitu, dijadikan food estate. Jadi tidak harus menebang pohon untuk melakukan food estate. Jadi saya tidak mau mengkritik kinerjanya Pak Menhan, karena bagi saya beliau itu tetap nilai 100 ya. Enggak, jangan, enggak boleh ke sana. Jadi harus kemakmuran itu ya. Artinya apa? Ya harus benar-benar punya kajian yang mendalam. Jadi kayak untuk menampung laut Laut Jawa yang di utara, kata Pak Menhan prediksinya kita harus membangun sea gate wall misal. Karena kayak gitu, karena Jawa akan tenggelam beberapa puluh tahun ke depan semakin naiknya laut di pantai utara. Kita harus membuat bendungan itu agar proyek itu dikasih kepada orang-orangnya, misal suudon saya. Tapi mendingan kan kita memanfaatkan sungai-sungai yang sudah ada, kan kayak gitu dipikir, tidak dijadikan tempat sampah. Kalau negara lain tuh hebat teman-teman. Arab Saudi itu kenapa dia makmur, bahkan Israel menjadi penghasil kurma terbesar di dunia, itu gara-gara mengelola gurun pasir untuk dijadikan ladang kurma. Jadi konsep food estate-nya bagus. Tidak seperti di Indonesia, menebang pohon, ditanamkan padi, ditanamkan jagung, jagungnya tidak tumbuh, harus ada proyek lagi ditanamin padi. Ada proyek lagi harus beli Volley Black gitu. Kan cara berpikirnya ya memang bagus. Kalau memang harus membakar hutan untuk menanam padi dengan Volley Black, mendingan per orang menanam padi di kamarnya masing-masing, kan bisa, di dapurnya masing-masing. 3 orang taruh di ember kan ya. Ngambil tanah yang subur, disiram setiap hari, kan kayak gitu, sudah selesai kan. Persoalan ketahanan pangan misal. Enggak, saya tidak mau mengkritik paslon-paslon, enggak ya teman-teman ya. Jangan dibawa ke sana karena saya tetap golongan putih. Jadi kemudian yang ke-7 yaitu hak. Jadi yang ke-7
dalam pemikiran Al-Mawardi, negara yang ideal itu pilar yang terakhir itu adalah hak tanah yang jelas. Jadi rakyat itu memiliki hak tanah, hak pengelolaan, hak kepemilikan itu. Makanya di halaman 337 itu bagaimana seseorang bisa mengelola tanah negara. Jadi mau punya ribuan hektar, ratusan ribu, tidak masalah. Yang penting pengelolaannya dengan benar. Itu ada syarat-syaratnya. Siapa yang boleh? Dalam salah satu bukunya kata Mawardi, hak lahan yang kosong dan itu menjadi milik negara kemudian mau dikelola oleh perorangan. Pertama, perorangan itu harus mumpuni dalam bidang itu. Minimal kalau ingin membangun food estate, mumpuni dalam bidang pertanian, bukan mumpuni dalam bidang pertahanan, kan kayak gitu. Enggak, saya gak mau mengkritik Menhan ini, enggak. Beliau itu tetap tokoh nasional bagi saya. Kan kayak gitu. Nah, salah satunya juga tanya itu sesuai dengan budaya lingkungan sekitar. Misal di Kalimantan yang dibangun IKN, kalau itu lingkungan sekitar budayanya itu pertanian karet, maka jangan dirubah untuk bertani gedung-gedung misal. Ya tetap karet. Apakah ibu kota harus punya gedung mencakar langit? Kan enggak. Kan hanya formalitas buat negara, kan yang penting. Iya, bukan dikaji ulang, enggak sih, Pak. Perlu ditinjau ulang. Saya kalau mengkaji takut harus klarifikasi, nanti bahaya. Jangan-jangan saya masuk pada nanti undang pasal sekian. Ingin merobohkan konstitusi NKRI, kan bahaya. Saya bisa disebut terorisme nanti. Saya tidak mau ikut campur urusan itu. Saya tetap golput, cuma ingin memberikan stimulus cara berpikirnya negarawan kita itu seperti apa sekarang kok seperti ini, kan kayak gitu. Untuk membangun ibu kota harus ribuan triliun, harus merusak pohon-pohon, harus membangun ini, membangun itu. Wes lah, kita kasih nama aja ibu kota apa Indonesia apa Makassar. Ya jalan seperti ini kan enggak masalah tuh. Yang penting kantor presidennya ada, kan kayak gitu kan. Enggak harus membangun ini, membangun itu. Maksud saya seperti itu. Ya bangun enggak masalah dengan secara kalau sudah 7 pilar yang di atas agama yang dianut, pemimpin yang keadilan sosial, semuanya ini tercapai. Kata Mawardi, negara itu adalah negara yang ideal. Idealnya apa? Sesuai dengan risalah kenabian. Masyarakatnya damai, kan menjamin keamanan dan kedamaian itu penting. Mungkin sementara dari sini bisa ada yang mau didiskusikan. Nah, apakah menjawab kepada pertanyaan Nanang ya? Nanti pemimpin khalifah seperti apa ya? Nanti ada Mawardi itu syarat-syarat pemimpinnya. Itu sementara ya, tidak ada sangkut pautnya ya. Saya tidak mendiskreditkan 01, 02, 03 enggak ya. Saya ingin berbicara on reality aja itu.